Biang lala. Kelas 3, kelas 3. Pianika, pianika. Harmonika, harmonika. Hebat. Anak-anak tetap semangat nih walau belajar di rumah. Keren. Halo anak-anak hebat, ketemu lagi sama Ibu Ira. Hari ini Ibu Ira akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Coba sebelumnya seperti biasa, sebelum ke materi baru, Ibu Ira mau tanya nih sama anak-anak. Kira-kira video Ibu Ira sebelumnya membahas tentang apa ya, Nak ya? Ada yang tahu? Betul, video Ibu Ira sebelumnya kita membahas mengenai kosakata baru, bagaimana cara menulis laporan, dan lain-lain. Ibu Ira yakin semua anak-anak kelas 3 harmonika dan 3 pianika pasti sudah bisa. Sudah hebat ya, Nak ya? Nah, kali ini Ibu Ira akan memberikan materi baru untuk anak-anak. Materinya apa ya? Nah, untuk materi baru kali ini Ibu Ira akan membahas mengenai wawancara. Ada yang tahu wawancara itu apa ya? Nah, tenang-tenang, kita akan membahasnya bersama-sama ya, Nak ya. Apa sih itu wawancara? Hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan ketika wawancara? Pokoknya kita akan membahas mengenai wawancara sampai sejelas-jelasnya, sampai anak-anak hebat. Oke, sudah siap anak-anak hebat? Let's go! Nah, anak-anak hebat, kali ini Ibu Ira akan mengajak anak-anak untuk membahas mengenai menggali informasi melalui wawancara. Apa ya, Naya, menggali informasi melalui wawancara? Nah, sebelumnya Ibu Ira akan mengajak anak-anak untuk mengetahui dulu apa itu informasi. Ada yang tahu, Nak, apa sih informasi itu? Nah, informasi adalah sebuah pesan yang memberikan pengetahuan baru bagi penerimanya. Itu namanya informasi. Informasi setidaknya dapat menjawab salah satu atau salah dua atau keseluruhan dari beberapa pertanyaan. Bentuk-bentuk informasi ada 4. Yang pertama adalah informasi lisan. Informasi lisan ini bersumber dari pembicaraan yang kita dengar secara langsung atau melalui telepon, radio, televisi, dan media audiovisual lainnya. Itu informasi yang berbentuk lisan. Bentuk informasi yang kedua adalah informasi tulis. Informasi tulis bersumber dari teks atau bacaan seperti buku, koran, komik, telegram, SMS, WhatsApp, dan lain-lain. Itu namanya informasi tulis. Yang ketiga adalah bentuk informasi yang berbentuk gambar. Informasi gambar atau visual bersumber dari apa yang kita lihat langsung dengan mata kita, seperti benda di sekitar kita, gambar benda, dan pesan visual atau audio visual lainnya. Itu bentuk informasi gambar. Yang terakhir adalah bentuk informasi eksplorasi lingkungan. Informasi eksplorasi lingkungan bersumber dari apa yang kita lihat, alami, dan rasakan seperti pengalaman berlibur ke pantai, ke kebun binatang, memasak di rumah, berkebun di sekolah, dan lain-lain. Jadi sesuai dengan pengalaman yang pernah kita alami ya, Naya. Itu adalah bentuk informasi eksplorasi lingkungan. Nah, itu adalah 4 bentuk informasi yang harus anak-anak ketahui. Sekarang kita masuk ke wawancara itu sendiri. Ada yang tahu wawancara itu apa ya? Nah, wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Nah, istilah dalam wawancara ada 2. Yang pertama adalah pewawancara. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Istilah yang kedua adalah narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancarai. Sekarang kita akan membahas sikap saat melakukan wawancara. Ada 4 sikap yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah
menggunakan bahasa baku. Yang kedua adalah bersikap santun. Yang ketiga adalah pertanyaannya singkat dan mudah dipahami. Yang keempat adalah tidak memotong pembicaraan. Itu adalah beberapa sikap yang harus diperhatikan saat melakukan wawancara. Sekarang Ibu Ira akan mengajak anak-anak untuk mengetahui langkah-langkah wawancara. Yang pertama adalah sebelum kita melakukan wawancara, pastikan tentukan dulu temanya. Temanya apa ya? Misalnya, temanya tentang tumbuh kembang tanaman. Jadi, isi wawancara kita adalah tentang tumbuh kembang tanaman. Nah, langkah wawancara yang kedua adalah membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, mengurutkan daftar pertanyaan. Yang keempat, lalu lakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara, langkah yang kelima adalah mencatat jawaban narasumber. Dan langkah yang terakhir adalah membuat laporan atau kesimpulan dari hasil wawancara. Itu adalah 6 langkah dalam melaksanakan wawancara. Nah, itu adalah penjelasan materi mengenai wawancara. Kira-kira anak-anak sudah mengerti? Hebat. Selanjutnya Ibu Ira punya tantangan anak hebat. Apa ya tantangannya ya? Nah, tantangannya adalah anak-anak membuat 5 pertanyaan yang akan anak-anak tanyakan saat wawancara kepada mama, papa, atau kakek dan nenek. Nah, bikin pertanyaan apa ya Bu Ira, tentang apa? Nah, temanya adalah tentang tumbuh kembang aku dari bayi sampai sekarang. Temanya itu ya Naya untuk membuat pertanyaannya ya. Nah, di sini Ibu Ira punya contoh-contoh pertanyaannya. Contoh yang pertama, berapa berat dan tinggi badan aku ketika lahir? Yang kedua, kapan pertama kali aku bisa berjalan? Pertanyaan yang ketiga, berapa usiaku ketika masuk TK? Itu adalah contoh-contoh pertanyaan dengan tema tumbuh kembang aku dari bayi sampai sekarang. Anak-anak boleh bebas mengajukan pertanyaan apapun selama masih berkaitan dengan tema tumbuh kembang aku dari bayi hingga sekarang. Nah, pertanyaan yang tadi boleh dikerjakan di buku tulis bahasa Indonesia ya Naya. Oke deh, selamat mengerjakan anak-anak hebat. Semangat! Nah, sekian penjelasan materi dari Ibu Ira mengenai wawancara. Ibu Ira yakin anak-anak kelas 3 harmonika dan kelas 3 pianika pasti bisa. Jangan lupa tantangan dari Ibu Ira dilaksanakan ya Naya. Tetap semangat terus. Apabila ada yang mau ditanyakan atau yang kurang mengerti, boleh anak-anak tanyakan langsung ke Ibu Ira ya Naya. Oke deh, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.